Silakan. Boleh Pak, bersama pendapat pribadinya Pak, kesan-kesannya dari filmnya tadi. Film tadi pendapatnya, filmnya menyenangkan karena happy ending. Aku udah takut banget sama not so happy ending. Itu yang pertama. Yang kedua, romantic comedy itu selalu menjadi favorit saya karena romcom ini nggak ditakut-takutin dan nggak deg-degan sepanjang film, tapi ada potongan-potongan dari cerita yang menarik tentang kota yang saya sangat familiar, yaitu New York, dan juga tapi nggak meninggalkan sebuah karya yang menurut saya sangat menginspirasi ya. Film-film Indonesia sudah layak untuk mendunia, dan mudah-mudahan backdropnya ke depan bisa juga menghadirkan cerita-cerita di kota-kota Indonesia yang lain, jadi menginspirasi filmmaker untuk mengupas sisi-sisi arsitektur dari sebuah kota. Dan harapannya tentunya tahun ini industri perfilman kita semakin baik. Kalau dari Kemenparekraf sendiri menurutnya para production house di ini untuk akhirnya syutingnya di tempat destinasi. Kita sudah mendorong dengan beberapa kebijakan, tapi ada satu kebijakan yang mengenai cashback itu yang belum kita bisa push. Mudah-mudahan sebelum akhir pemerintahan Pak Jokowi Oktober ini bisa disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kita ingin memberikan insentif kepada para sineas untuk syuting di destinasi-destinasi yang kita unggulkan. Dan dengan insentif ini mudah-mudahan lebih banyak film kita dan kualitasnya juga lebih meningkat dan bisa berdampak pada promosi suatu destinasi. Itu apakah dirujukan ke production house tertentu? Apa siapa aja bisa dapat insentif itu, Pak? Local base production companies yang memberikan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi talenta-talenta terbaik bangsa. Berapa itu Pak nilai insentif? Kita mengajukannya waktu itu cashback-nya sampai up to 25% daripada cost yang dikeluarkan oleh sebuah production. Jadi cukup besar ya. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu cash flow dari para filmmakers karena dengan insentif tersebut kita bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan destinasi-destinasi lain yang mendorong dengan pola yang sama. Berarti mulai bulan apa tuh Pak mereka bisa mendapatkan? Saya udah mengajukannya udah hampir 2 tahun lalu ya. Jadi mudah-mudahan nih ada dorongan dari teman-teman media juga agar rekan-rekan kami di pemerintahan bisa menyetujui. Berarti sekarang masih ada hambatan ya Pak? Apa aja tuh Pak? Hanya di mejanya Bu Menteri Keuangan sih ya. Betul ya? Iya, peraturannya katanya. Peraturannya yang lagi direvisi, tapi kita dorong supaya Bu Menteri Keuangan dan timnya bisa melihat film ini sebagai identitas bangsa. The whole production team. Jadi nggak cuman penulisnya, nggak cuman, tapi semuanya dapat dalam satu comprehensive package. Saya sangat prihatin ya, dan duka yang sangat mendalam kepada seluruh korban dan keluarga korban. Kembali lagi terjadi dengan hampir pola yang sangat kita khawatirkan, yaitu bisnya tidak laik, dan kalau tidak salah ini investigasi masih berlangsung, tapi kalau tidak salah ada kecelakaan yang terpicu oleh kondisi kendaraan yang tidak laik, dan ini kembali lagi kita ingatkan semua pihak untuk mendownload aplikasi Spionam yang di Kementerian Perhubungan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan itu dalam kondisi prima, dan juga untuk para ekosistem, bukan hanya supir, kenek dan lain sebagainya, tapi seluruh ekosistem yang ada dalam sisi transportasi pariwisata itu menyiapkan diri untuk mengacu kepada aspek CHSE, Cleanliness, Health, Safety. Safety ini saya ulangi berkali-kali karena potensinya kehilangan nyawa dan environmental sustainability. Jadi kami akan berkoordinasi dan kembali akan menegaskan
agar bus-bus yang disewa, apalagi untuk para siswa yang sedang berkegiatan wisata edukasi ini, mendapatkan jaminan bahwa kendaraannya ini laik dan kendaraan ini dalam kondisi prima untuk melayani kegiatan mereka. Tapi akhirnya jadi takut nih Pak, itu Sudah kami memberikan surat berkali-kali dan kami akan mengulangi kembali dengan surat yang lebih tegas karena ini mau liburan sekolah kan sebentar lagi. Jadi mau liburan sekolah kita harus pastikan jangan sampai terulang kembali. Sudah saya tanggapi, kebetulan saya baru pulang dari Korea dan ini kejadiannya di Sulawesi Tenggara ya. Di Sulawesi Tenggara sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pariwisata. Ini tindakan yang tidak bisa diterima karena Indonesia dikenal pariwisatanya dengan keramah tamahannya dan ini harus kita jaga reputasinya. Jadi mudah-mudahan bisa diberikan edukasi, sosialisasi dan diberikan efek jerah untuk menjaga nama baik Indonesia. Yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya Pak, tanggapannya seperti apa? Ya, itu merupakan sanksi dari jabatan, tapi harus ada sanksi sosial juga. Jadi harus disampaikan bahwa untuk menjaga nama baik reputasi Indonesia dan tentunya harus diberikan pembinaan. Dipastikan agar ini tidak terulang kembali. Pak terkait Tempat yang sangat sakral ya, dan saya udah berkoordinasi sama para pemuka adat di sana. Ini tentunya akan kita pasti tindak tegas. Belum ada laporan terakhir, tapi kami sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan juga kepolisian untuk menemukan di mana terjadinya praktek-praktek tersebut dan ini tidak bisa diterima. Kita akan tindak tegas. berarti info mana gitu Pak? Belum ada informasi terakhir, tapi ini sudah dipastikan akan ditindak tegas karena ini tentunya sekali lagi mencoreng wisata yang ingin kita kembangkan. Itu wisata spiritual, tapi bukan spiritual yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita harus tegas sampaikan bahwa mereka datang ke Pulau Dewata, mereka harus menghormati adat istiadat yang ada di Pulau Dewata. Mas, satu lagi Mas, tadi itu Ini juga sama seperti yang disampaikan pungli, terus-terusan terjadi. Kami langsung terhubung dengan Dinas Perhubungan dan memastikan oknum tersebut segera ditindak dan kebetulan kalau wisata religi di Istiqlal ini kan sedang kita siapkan, apalagi nanti Paus katanya akan mempertimbangkan untuk mengunjungi Istiqlal dan Katedral, dua wisata religi yang memang kita sangat dorong di Jakarta dan ini jangan sampai terulang kembali dan kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk praktek-praktek premanisme dan pungli liar yang ada dengan membebani biaya parkir segitu tinggi itu segera ditindaklanjuti. Oke. Terima kasih.